Korban untuk seseorang yang sudah meninggal dunia. Hampir selesai ini. Korban dalam mazhab Imam Syafi'i adalah amalan sunnah, bukan wajib. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Baik yang mengatakan sunnah menurut jumhur atau yang mengatakan wajib menurut ulama madhab Imam Abu Hanifah, pelaksanaannya adalah setiap 1 tahun sekali, yaitu setiap datang hari raya korban, dan bukan seumur hidup sekali seperti selama ini keyakinan sebagian orang. Korban bukan seumur hidup sekali, itu setiap tahun disunahkan. Asalkan orang tersebut masih hidup di hari raya, maka dianjurkan ia untuk berkorban. Kemudian jika ada orang yang telah meninggal dunia, maka pada dasarnya tidak perlu disembelihkan korban untuknya, sudah meninggal. Lebih baik kita sedekahkan, kemudian pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Dan tidak perlu disembelihkan korban. Orang meninggal dunia, sudah meninggal dunia, didoain, sedekah. Dan tidak ada beban bagi yang hidup untuk menyembelihkan korban. Bukan beban, oh ayahku mau korbanin, tidak. Tidak ada beban kewajiban dari orang wajib. Fardu kifayah cuma 4 selesai. Nah itu urusan bayar utang ya karena utang. Dan ini bukan utang, bukan kewajiban. Karena ada harta waris sebelum diwaris harus dilakukan 5 hal. Dibarisin utang kepada Allah, hutang kepada manusia, wasiat, zakat, wasiat, perawatan jenazah, ada 5. Baik. Jadi meninggal dunia nggak perlu sibuk-sibuk kita menyembelihkan korban untuk beliau. Kalau kita menyembelih untuk bersenang-senang, untuk menyenangkan orang fakir miskin, maka pahala ngalir kepada orang telah meninggal dunia. Kecuali mayit telah berwasiat untuk mengeluarkan bagian dari hartanya untuk korban. Nah, kalau wasiat, tolong nak, kalau abah wafat atau umi wafat, tolong korbannya dari harta saya, meninggal, memenuhi wasiatnya. Maka ahli waris harus mengeluarkan dari harta mayat tersebut untuk korban, asalkan wasiat itu tidak melebihi dari 1/3 hartanya. Kalau wasiatnya melebihi dari 1/3 hartanya, jangan. Dia tidak meninggalkan apa-apa kecuali kambing 2. Contohnya apa? Wasiat, tolong kalau aku mati 1 untuk korban, nggak bisa. Karena 2 melebihi dari 1/3. Ya, kalau 1/3 masih sah. Contoh kambingnya 3. Dia wasiat, tolong nak kalau aku mati jadikan korban 1 ini, sah. Karena kurang dari 1/3 wasiatnya. Tidak lebih dari 1/3. Baik. Akan tapi jika ada seorang ingin berkorban untuk ayahnya, kakeknya, atau siapapun yang telah meninggal dunia, maka hal itu juga dianggap sah sebagai korban dan akan menjadi pahala yang tersampaikan pada yang telah meninggal dunia. Artinya kita tidak perlu direpotkan, harus mikirin korban beliau, cukup saja kita nyembelih, nyenengin orang, makan, pahalanya ngalir. Cuma kalau ada orang korban untuk orang tuanya, bagaimana yang telah meninggal dunia? Ya sah aja. Boleh-boleh aja. Bukan anjuran semacam itu, tapi boleh, tidak dilarang, jadi pahala. Dalam hal ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Tidak ada korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah menurut pendapat jumhur ulama, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian dari madhab Syafi'i. Jumhur. Tidak ada korban untuk orang telah meninggal dunia. Ada korban jika mayat sebelum meninggal dunia telah berwasiat untuk disembelihkan korban dari hartanya. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Kalau wasiat disepakati ada, telah wasiat. Yang ketiga, boleh korban dan sah untuk orang telah meninggal dunia biarpun tidak berwasiat. Ini adalah pendapat sebagian dari ulama madhab Syafi'i. Jadi, nah kalau ulama sebagian madhab Syafi'i, kalau ada orang ingin korban untuk orang tuanya, sah-sah saja. Kalau karena wasiat disepakati, seperti itu. Ini khilaf sengaja kami hadirkan supaya tidak ribut di masyarakat. Cuman kalau pengen sedekah, sedekah saja, nggak usah jadi korban, nggak ada masalah. Seperti itu. Artinya,
Karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, maka alangkah baiknya jika seorang anak yang punya harta cukup, di samping ia berkorban untuk dirinya sendiri, ia juga bisa menyembelihkan korban untuk ayahnya yang telah meninggal dunia karena dia banyak duit. Yang demikian itu adalah sebuah kebaikan yang amat besar. Sebab apa? Jika seandainya dianggap tidak sah sebagai korban, maka akan menjadi sedekah yang diterima oleh Allah. Dan pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Lebih dari itu, ada makna berbakti pada orang tua di balik sembelihan korban tersebut. Nah ini. Kalau orangnya banyak duit, misalnya sebagai ahli waris banyak duit. Bukan ngambil dari warisan, tidak, memang kaya raya. Saya kaya pas abah meninggal di bulan haji, Masya Allah, tanggal 3 Dzulhijjah meninggal dunia. Saya akan korbankan untuk orang tua saya. Nggak ada masalah, karena duitnya kaya dia. Tapi kalau duitnya sedikit, diwaris saja. Nggak usah bingung nyembelih korban.